Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Puja dan puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama belajar mata pelajaran hadis kelas 10, khususnya pada bab 5 di pertemuan kedua pada materi ikhlas beramal. Salawat beriring salam, tidak lupa marilah kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anakku sekalian, pada pertemuan kedua ini kita langsung saja membacakan tujuan pembelajaran. Melalui pembelajaran yang aktif dan kontekstual, peserta didik mampu mengamalkan hadis-hadis tentang ikhlas dalam beramal. Artinya, pada tujuan pembelajaran ini, setelah kalian atau setelah kita sama-sama mempelajari hadis-hadis tentang ikhlas dalam beramal, maka kita diharapkan untuk mampu, yang pertama adalah mengamalkan hadis tentang ikhlas dalam beramal. Kemudian yang kedua yaitu membiasakan bersikap santun dan peduli kepada sesama. Yang ketiga, menganalisis hadis-hadis tentang ikhlas dalam beramal yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Umar bin Khattab. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah. Ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Thauban. Kemudian setelah itu kita juga diharapkan mampu mendemonstrasikan hafalan dan terjemahan hadis tentang ikhlas dalam beramal. Artinya bukan hanya mengamalkan, membiasakan, menganalisis hadis tersebut, kita juga mampu menghafalkan baik teks Arab hadis tersebut maupun terjemahan dari hadis ikhlas dalam beramal. Kemudian yang terakhir dari tujuan pembelajaran kita yaitu kita mampu menyimpulkan manfaat dan dampak ikhlas beramal dalam kehidupan masyarakat untuk membangun karakter bangsa. Jadi ini tujuan pembelajaran kita. Semoga kita semua sampai pada tujuan pembelajaran yang mulia ini, yaitu mengamalkan, membiasakan, menganalisis, mendemonstrasikan, dan menyimpulkan manfaat dari hadis ikhlas dalam beramal. Kita masuk kepada hadis kedua. Sebelumnya hadis pertama kita sudah baca bersama-sama, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Umar bin Khattab yang awalnya adalah innamal a'malu binniyah. Pada hadis kedua ini kita akan membacakan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah. Adalah seorang sahabat Nabi yang banyak sekali meriwayatkan hadis dari Nabi, di mana Abu Hurairah ini masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah, namun dapat menghafal banyak sekali hadis, sekitar 5.000 lebih hadis yang sudah dihafal oleh sahabat Abu Hurairah, sehingga dikatakan bahwasanya Abu Hurairah termasuk sahabat yang juga paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadis yang kedua ini. An Abi Hurairah qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jal la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arafal jannah yaumal qiyamah, yakni rihaha. Saya akan bacakan kembali hadisnya, bisa tolong diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jal la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arafal jannah yaumal qiyamah, yakni rihaha. Saya akan ulang kembali bacaan hadis ini. Mohon disimak, kalau bisa diikuti bacaan saya. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jal la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arafal jannah yaumal qiyamah, yakni rihaha. Baik, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mempelajari suatu ilmu yang seharusnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jal, namun ia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapat sebagian dari dunia, maka ia tidak akan mendapatkan baunya surga pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud, nomor hadis 3179. Baik anak-anakku sekalian, kita membaca mufradat atau kosakata hadis. Man ta'allama artinya barang siapa mempelajari suatu ilmu. Man ta'allama barang siapa mempelajari suatu ilmu. Mimma yubtagha yang seharusnya. La yata'allamuhu namun ia tidak mempelajarinya. Minad dunya artinya dari dunia. Lam yajid 'arafal jannah, maka ia tidak akan mendapatkan baunya surga. Al-qiyamah diartikan hari kiamat. Anak-anakku sekalian, bagian yang paling penting dari hadis ini yaitu adalah penjelasan hadis ini, di mana kita dapati bahwasanya dari penjelasan pertama hadis ini yaitu hadis ini berbicara tentang pentingnya niat mencari ilmu. Artinya, dalam mencari ilmu hendaknya seorang harus benar-benar menjaga niatnya. Karena jika ia salah dalam niatnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan tempat duduknya bagi dia di neraka. Menuntut ilmu tujuannya, keinginannya menuntut ilmu, namun sayangnya niatnya bukan karena Allah, niatnya karena riya, niatnya karena ingin dipandang pintar oleh manusia. Sungguh itu bukan perbuatan yang baik,
Mengapa demikian? Karena dikatakan Allah telah menyiapkan tempat duduknya di neraka. Artinya dia tidak mencium bau surga. Tidak mencium bau surga dan tempatnya adalah di neraka. Oleh karenanya setiap kita ingin belajar, selalu kita niatkan semuanya untuk mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penjelasan hadis yang kedua. Kita dapat membacakan penafsiran dari Hamka yang mengomentari bahwasanya segala amal dan ibadah atau apapun perbuatan yang bersangkutan dengan agama yang dikerjakan dengan kesadaran hendaklah dilakukan dengan ikhlas dan bersih daripada pengaruh yang lain, termasuk menuntut ilmu akan menjadi sebuah ibadah dan merupakan bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika menuntut ilmu, kita lakukan, kita niatkan karena ikhlas dengan niat untuk memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya dari penjelasan hadis ini kita juga dapat menafsirkan, kita juga dapat memahami bahwasanya niat seorang pelajar itu sangatlah penting. Dan niat itu harus dilakukan, harus diproyeksikan, harus ditujukan untuk memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, hendaknya seorang pelajar selalu melakukan tajdidun niyah. Apa itu tajdidun niyah? Tajdidun niyah adalah pembaharuan niat setiap saat. Artinya ketika kita ingin memulai untuk belajar, perbaharui niat kita. Karena siapa? Karena Allah, untuk memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita mendapatkan ilmu, kita lihat lagi niat kita. Jangan sampai ketika kita sudah belajar, ilmu yang kita dapatkan menjadikan diri kita sombong. Kemudian ilmu tersebut ingin dilihat oleh banyak orang, bukan karena ilmu tersebut ingin bermanfaat, namun hanya ingin dilihat oleh orang saja. Maka itulah perbuatan yang salah. Artinya ketika kita sudah menuntut ilmu, mendapat ilmu yang banyak, kita harus kembali melakukan pembaharuan niat, tajdidun niyah kembali, bahwasanya lagi-lagi sebagaimana niat di awal kita belajar untuk memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setelah belajar jadikan ilmu itu, kita amalkan ilmu itu dan niatkan di dalam hati kita tetap sama niatnya, yaitu dengan ilmu tersebut kita gunakan untuk memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, coba kita perhatikan ayat berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Cara membacanya inna salati wa nusuki. Wa nusuki. Jadi sidnya tidak panjang. Banyak yang membaca sidnya panjang. Wa nusuki. Inna salati wa nusuki wa mahyaya. Nah, itu salah. Itu bacaan mungkin dulu kita ketika ngaji di taman kanak-kanak atau masih kecil membacanya seperti itu. Namun ketika kita sudah SMA, sudah aliyah, harus benar cara membacanya, karena ini juga masuk di dalam bacaan iftitah. Inna salati wa nusuki. Wa nusuki. Wa nusuki, bukan wa nusuki tapi wa nusuki, yang artinya sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Ayat ini diambil dari surat Al-An'am ayat 162. Baik, kita pahami ayat ini.
Yang pertama, ayat ini menjelaskan tentang iman kepada Allah. Artinya apa? Bahwasanya iman kepada Allah dengan kesatuan tujuan ibadah kepadanya. Iman artinya percaya. Kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun harus juga ketika kita melakukan sesuatu ibadah, maka ibadah itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai percaya kepada Allah, tapi ketika melakukan ibadah untuk dilihat oleh orang lain. Jadi imannya kepada Allah namun ibadahnya untuk orang lain. Ya, ini perbuatan yang salah. Yang betul seperti apa? Ketika kita mengatakan bahwasanya kita beriman kepada Allah, maka setiap ibadah kita harus ditujukan untuk memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah apapun, baik itu ibadah yang sifatnya ibadah mahdhah seperti sholat, puasa, dan zakat, dan apapun yang kita lakukan seperti belajar, sifatnya menuntut ilmu. Menuntut ilmu lagi-lagi tujuannya untuk memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Nabi Muhammad mempelopori ibadah itu. Sebab itu beliau disuruh menyatakan dengan tegas bahwa sembahyang beliau hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari ayat ini kita pun harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sudah mengatakan bahwasanya ibadahku, salatku, ibadahku, hidupku, bahkan matiku semuanya karena Allah, kita sebagai pengikut Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad harus mempedomani beliau, mengikuti beliau sebagaimana beliau mengatakan. Ini artinya apa? Bahwasanya tidak hanya salatnya Nabi Muhammad yang karena Allah, ibadahnya Nabi Muhammad yang karena Allah, ibadah kita, salat kita pun harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hidup dan mati kita semuanya kita lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, sembahyang. Mengapa dikatakan sembahyang sholati? Karena inilah pokok. Artinya tanda cinta kita kepada Allah. Bila datang panggilan, maka di saat itu juga kita hadir untuk melaksanakan sembahyang. Kemudian yang kedua adalah ibadahku semuanya. Di sini disebutkan nusuk, yang diartikan pada umumnya untuk sekalian ibadah. Sedangkan pangkal atau pokok arti yang dipakai dari kata-kata nusuk ini artinya menyembelih kurban. Artinya ketika mengerjakan haji untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dikatakan wa mahyaya dan wa mamati. Artinya hidup dan matiku semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup dan matinya Nabi Muhammad karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita sebagai umatnya harus mengikuti apa yang ditunjukkan, apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik anak-anakku sekalian, sekian dan terima kasih. Kita akan lanjut pelajaran kita masih dalam hadis tentang ikhlas beramal, yaitu bab 5 pertemuan ketiga pada hadis ketiga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila ma yuhibbuhu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.